Bagi kita semua, yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat karena Tuhan selalu menjaga kita. Nah, sebelum pada pagi hari ini kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini ada kesempatan kami untuk ibadah. Berkati kami, lindungi kami, biarlah ibadah kami berkenan dapat Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian Long Time Ago in Bethlehem. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Christ was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Christ was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Christ was born on Christmas Day. Heard down here the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Jadi tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelumnya kasih mau ngasih tahu nanti persembahannya dikasih ke mamanya dan mamanya kasih ke kakak sekolah minggunya. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mengangkat satu pujian, Hai Mari Berhimpun. Turut semua ke Bethlehem.
adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Bila persembahan yang kami berikan bisa menjadi berguna bagi gereja kami. Berkati juga para majelis atau kakak sekolah minggu yang mengolahnya supaya menjadi memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ita. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu pujian Malam Kudus. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau tertib ketika mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dari rumah masing-masing. Begitu juga untuk Kak Elisa yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan sampai selesai dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 33. Kakak bacakan, adik-adik simak ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang didatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Berbahagialah setiap adik-adik yang sudah membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya, bisakah kita membangun rumah dalam waktu 1 hari? Selesai nggak ya? Pasti tidak akan bisa selesai. Iya, soalnya membangun rumah itu adalah pekerjaan yang besar. Harus direncanakan dahulu, harus ada gambarnya. Nah, kemudian lalu harus dihitung berapa biayanya. Cukup nggak buat bangun rumah dengan biaya Rp50.000? Pasti tidak cukup ya. Pasti biayanya besar, tergantung rumahnya, mau sederhana atau mau mewah, mau besar atau mau kecil. Tuhan Yesus berkata bahwa mengikut Tuhan juga tidak gampang dan tidak mudah. Sama seperti orang yang hendak membangun rumah. Mereka harus menyiapkan bahan-bahannya, tukang-tukang yang akan mengerjakan rumah itu, dan tentu saja biaya yang diperlukan. Bila bahannya tidak cukup, tentu rumahnya tidak akan selesai.
Jika orang-orang yang mengerjakannya bermalas-malasan, tentu rumahnya juga tidak dapat selesai ya adik-adik. Pernahkah adik-adik melihat rumah yang tidak selesai dibangun atau belum ada jendelanya adik-adik? Atau belum dicat? Nah, kira-kira sebabnya apa ya? Sama juga seperti seorang raja yang hendak berperang. Ia harus mengetahui terlebih dahulu kekuatan lawannya, berapa banyak, senjatanya apa saja. Raja itu pun harus mempertimbangkan apakah jumlah tentaranya cukup untuk melawan mereka. Ia juga harus membuat rencana dan melatih tentaranya. Nah, raja itu harus memikirkan taktik, bagaimana cara untuk menyerangnya atau bagaimana cara untuk bertahan bila diserang ya. Kemudian di sini Tuhan Yesus juga ingin agar orang-orang yang mengikutnya mempunyai rencana yang sungguh-sungguh untuk mau ikut Tuhan dan melakukan kehendaknya, tidak asal-asalan adik-adik. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ingin melakukan ulang tahun ya, ingin merayakan pesta ulang tahun. Nah, kemudian pasti anak ini mempersiapkan apa? Mempersiapkan hadiah untuk teman-temannya, mempersiapkan makanan, mempersiapkan balon-balon ya supaya bagus, supaya cantik, mempersiapkan bajunya untuk ulang tahun ya. Nah, dia mempersiapkan segala sesuatunya adik-adik. Kemudian ini gambar anak sedang mau pergi sekolah. Nah, kalau mau pergi sekolah juga kita harus mempersiapkan buku pelajaran, alat-alat tulis, juga mungkin bekal ya adik-adik, bekal makanan, minuman, seperti itu. Kemudian mengapa kita harus mempersiapkan atau merencanakan segala sesuatunya sebelum pergi? Karena ya betul, agar pada saat kita pergi ke sekolah, di sekolah kita sudah siap untuk belajar, sudah siap mendengarkan perkataan guru. Nah, adik-adik coba perhatikan ini satu lagi gambar. Ini gambar anak-anak yang ingin beribadah sekolah minggu ya. Kemudian mereka mempersiapkan Mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan, terus mempersiapkan yang pastinya adik-adik mempersiapkan hati. Nah, jika adik-adik ingin beribadah maka harus dipersiapkan ya hatinya agar siap untuk menerima firman Tuhan. Mengapa kita harus merencanakan itu? Iya, karena acara sekolah minggu kita mau mendengarkan firman Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur karena Tuhan Yesus sudah sayang kita. Kita tidak perlu menyiapkan diri dengan menggunakan pakaian yang mewah-mewah sebab kita cukup untuk menghormati Tuhan. Kita memerlukan pakaian yang baik, pakaian yang sopan ya. Kemudian jangan lupa yang penting adik-adik mempersiapkan mempersiapkan sikap yang baik ya, hati yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan senang dengan melihat adik-adik tertib. Tuhan mau adik-adik menjadi murid Tuhan yang setia dan selalu mengikutinya. Jadi hadir terus di ibadah sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini terambil dalam Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dihafalkan ya adik-adik. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menutupnya di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk dapat membuat rencana yang baik di dalam mengikut Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan baik secara online, tetapi biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati setiap adik-adik, mama papanya. Tuhan berikan rezeki kepada mama papa dan kepada
kami semua. Tuhan berikan kesehatan, jauhkan kami dari segala macam penyakit virus yang sedang ada saat ini. Tuhan berkati juga untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melakukan pelayanan. Tuhan berkati, dan kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami juga akan merayakan Natal pada tanggal 4 Desember. Biarlah kiranya adik-adik boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan untuk beribadah Natal bersama-sama walaupun secara online. Biarlah kiranya adik-adik juga dapat bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Kami mengucap syukur sebagaimana Tuhan mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.